Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai tema 3 kelas 6, yaitu tokoh dan penemuan untuk muatan IPS, kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu penemuan roda dan televisi serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Baiklah, kita mulai. Saat ini kalian bisa menjumpai berbagai jenis alat transportasi, baik yang menggunakan mesin ataupun yang secara manual digerakkan oleh manusia yang memanfaatkan penggunaan roda. Tahukah kalian siapakah yang menemukan roda saat itu yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia saat ini, bahkan memudahkan semua aspek kehidupan manusia? Oke, kita lihat penjelasan berikut. Penemuan roda membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, bahkan lebih efisien daripada sebelumnya. Awalnya, roda dibuat menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda yang paling lama yaitu ditemukan di peradaban Mesopotamia, digunakan sebagai kendaraan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Sudah lama sekali. Kemudian setelah di Mesopotamia, muncul juga di Tiongkok, Arab, dan Eropa. Untuk menjadi roda yang berupa ban karet yang berisi angin seperti saat ini, roda mengalami beberapa perkembangan. Awalnya, roda itu bentuknya balok kayu yang digulingkan, sehingga belum bulat bentuknya ya. Kemudian mengalami perkembangan dalam bentuk bundar utuh dengan pasak di tengah, masih terbuat dari kayu. Kemudian setelah itu berkembang, roda memiliki jari-jari. Kalau tadi hanya pasak di tengah, sekarang berkembang punya jari-jari. Setelah itu, roda berjari-jari dari besi. Tadi rodanya pakai jari-jari dari kayu. Kemudian berkembang menggunakan jari-jari besi. Siapakah tokoh yang menemukannya? Pada perkembangan selanjutnya setelah roda menggunakan jari-jari dari besi, dia adalah Charles Goodyear. Pada tahun 1839, beliau menemukan ban yang terbuat dari karet, sehingga ban yang dibuat tersebut tahan terhadap goncangan karena karet memang bersifat elastis. Setelah itu, John Boyd Dunlop atau sering dikenal dengan Dunlop pada tahun 1845, atau 6 tahun kemudian, beliau bersama rekannya yaitu Thomson menemukan ban berisi udara seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi penemuan dari Charles Goodyear tadi disempurnakan oleh Thomson dan Dunlop yang berupa ban berisi udara. Sampai saat ini kalian bisa tahu ban memiliki berbagai jenis dan berbagai ukuran. Jenisnya ada yang dari karet, ada yang dari plastik untuk mainan anak-anak ya, dengan berbagai ukuran dari yang kecil sampai yang besar. Kalau ban biasanya menggunakan ukuran ring ya. Itu tadi perkembangan roda mulai dari sebelum Masehi pada peradaban Mesopotamia yang awalnya hanya menggunakan balok kayu digulingkan, sampai saat ini berkembang menggunakan ban karet berisi angin dengan berbagai jenis dan berbagai ukuran. Lalu apa? Oke, ini garis waktunya tadi. Sebelum 3000 sebelum Masehi tadi itu bisa kalian lihat roda itu hanya gelondongan kayu. Bentuknya pun tidak bulat. Kemudian setelah itu roda diberi pasak di tengahnya.
kemudian berkembang roda terbuat dari kayu punya jeruji, kemudian dilanjutkan penemuan roda menggunakan jari-jari besi, setelah itu ban karet berisi angin terakhir. Jadi tokoh yang sangat berperan adalah Charles Goodyear, kemudian Thomson dan Dunlop yang membantu penemuan roda yang kita kenal saat ini. Berikutnya, apa dampaknya adanya penemuan roda bagi kehidupan manusia? Banyak sekali yang sudah kalian rasakan, bahkan setiap hari kita merasakan manfaat itu. Di bidang ekonomi ada pengaruh positifnya apa ya? Pengaruh positif dan pengaruh negatifnya tentu saja kita akan lihat, karena teknologi itu pasti ada dampaknya, yaitu layaknya pedang bermata dua. Ada manfaatnya, tapi juga ada kerugiannya atau dampak negatifnya. Dampak positif penemuan roda di bidang ekonomi yaitu mempercepat pengiriman barang karena mobilitas kendaraan semakin mudah, sehingga memudahkan untuk produksi barang yang dilakukan di pabrik-pabrik. Ada banyak peralatan mesin yang digerakkan menggunakan roda. Dengan adanya roda, maka dapat memperluas jangkauan pelanggan karena distribusi barang bisa dilakukan lintas daerah, bahkan lintas provinsi ataupun lintas negara. Kalau lintas negara berarti melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang utama adalah memudahkan distribusi barang dari produsen kepada konsumen dalam jangkauan yang sangat luas. Itu tadi dampak positif ditemukannya roda dalam bidang ekonomi. Lalu apa dampak negatifnya? Penemuan roda tentu saja menggantikan tenaga manusia dengan mesin, sehingga menambah jumlah pengangguran. Dengan bertambahnya jumlah pengangguran, maka tentu saja akan menambah tindak kriminal, karena orang tentu akan memenuhi kebutuhannya. Tentu saja perlu usaha agar ia dapat memperoleh pemasukan atau uang. Itu dampak negatifnya, karena manusia digantikan oleh mesin yang menggunakan roda, maka pengangguran pun juga bertambah. Lalu, apakah hanya bidang ekonomi yang mengalami perubahan? Tentu saja tidak. Di bidang transportasi juga mengalami perubahan. Dampak positifnya yaitu yang pertama, perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain lebih cepat karena hemat waktu. Perjalanan bisa ditempuh dalam waktu yang cukup singkat karena kendaraan beroda kecepatannya lebih tinggi, sehingga kita juga akan hemat biaya dan dapat menjangkau daerah pelosok yang dulunya hanya bisa dijangkau melalui jalan kaki, sehingga orang enggan untuk menjangkau daerah tersebut. Dampak negatifnya tentu saja kendaraan-kendaraan beroda itu menghasilkan polusi udara dari bahan bakar yang digunakan, yaitu karbon dioksida maupun karbon monoksida. Dengan penggunaan BBM, tentu saja penggunaan roda dalam bidang transportasi ini juga menyumbang pemborosan BBM. Kendaraan beroda umumnya menggunakan bahan bakar dari minyak bumi yang diolah, yaitu bensin maupun solar, sehingga penggunaannya tentu saja akan mendorong pemborosan BBM. Oke, itu tadi mengenai dampak penemuan roda di bidang ekonomi dan transportasi. Selain itu, kita juga bisa melihat perkembangan televisi yang ada di sekitar kita. Kalian bisa menyaksikan acara di televisi setiap hari. Tentu saja televisi yang kalian miliki di rumah tidak seperti di gambar, karena ini adalah perkembangan televisi dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang menjumpai atau masih memiliki televisi yang bertabung,
atau bahkan ada yang sudah tidak pernah melihatnya karena televisinya sudah menggunakan layar LED yang sangat slim ya, sangat tipis, dan gambarnya pun juga sudah 3 dimensi. Lalu siapakah yang berhasil menemukan televisi yang mampu memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia ini? Mari kita cari tahu. Penemuan televisi menjadikan tentu saja komunikasi jarak jauh semakin mudah, bahkan kalian bisa melihat ataupun mendapatkan informasi dalam waktu yang bersamaan dari tempat yang berbeda, bahkan di belahan bumi lain. Contohnya, kalian bisa menyaksikan acara pertandingan sepak bola yang dilakukan di Brazil secara live dari Indonesia. Itu adalah bagian dari kemudahan komunikasi yang kalian rasakan setelah adanya televisi. Awalnya, John Logie Baird menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat. Televisi inilah yang dikenal kita saat ini, mengubah sinyal elektronik atau gelombang elektromagnetik dan magnetik menjadi gambar dan suara atau visual dan audio. Televisi merupakan media komunikasi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi sendiri merupakan gabungan dari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Tele yang artinya jauh dan visio yang berarti penglihatan, atau kita bisa merangkumnya, televisi merupakan media jarak jauh yang menampilkan gambar atau visual. Berikut ini adalah perkembangan televisi di dunia dari masa ke masa. Pada tahun 40-an ini televisi layarnya sangat kecil, masih menyerupai bentuk radio. Kemudian berkembang lagi pada tahun 50-an, sudah disempurnakan dalam bentuk yang layarnya lebih lebar. Tahun 60-an televisi sudah dikombinasikan sekalian dengan meja penyangganya. Kontrol panel pun juga sudah berkembang menjadi semakin banyak. Pada tahun 70-an sudah berkembang televisi yang berwarna. Meskipun di Indonesia ini belum masuk televisi yang menggunakan gambar berwarna. Pada tahun 80-an bisa kita lihat televisi sudah menggunakan antena atau kabel, sehingga jaringannya pun atau salurannya pun jauh lebih banyak. Pada tahun 90-an televisi sudah menggunakan bentuk yang lebih simpel lagi, yang menggunakan tabung. Ini sudah mulai ada pada tahun 90-an. Tahun 2000-an sudah mengenal ditemukannya televisi dengan layar LED, dan berkembang sampai tahun 2010-an dikenal televisi dengan gambar 3 dimensi yang kalau kita lihat hampir menyerupai aslinya ya. Itu tadi perkembangan televisi dari masa ke masa. Kalian mungkin baru menyaksikan atau melihat secara real televisi dari mulai tahun 2000-an ini ya. Ini masih banyak kita jumpai. Apa saja manfaat televisi bagi kehidupan manusia? Yang pertama adalah sebagai sarana informasi atau sarana untuk memperoleh berita maupun informasi pendidikan lainnya. Yang kedua sebagai sarana hiburan. Yang ketiga sarana pendidikan untuk wawasan yang berkaitan dengan sains maupun teknologi. Yang keempat sebagai sarana komunikasi, meskipun tidak dilakukan secara dua arah, namun televisi mampu menjadi sarana komunikasi satu arah yang sangat berperan dalam mengawal peristiwa atau berita yang berkembang di dunia dalam waktu 24 jam. Lalu, apa dampak penemuan televisi bagi kehidupan manusia? Yang pertama adalah bidang pendidikan yang sangat berpengaruh
dengan adanya televisi ini. Pengaruh positifnya yang pertama adalah sebagai sarana informasi, yang kedua dapat menambah wawasan melalui tayangan televisi edukasi atau TVE. Bahkan sekarang dengan adanya pandemi ini, pembelajaran yang tidak bisa dilakukan dengan tatap muka bisa dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh di rumah, yang saat ini Kemdikbud bekerjasama dengan Rumah Belajar menyajikan pembelajaran setiap hari untuk jenjang pendidikan dari PAUD sampai SMA dan SMK. Kemudian, televisi juga membuat yang abstrak menjadi konkret. Contohnya, kita bisa melihat tayangan kehidupan di Kutub Utara yang menurut kita itu abstrak, hanya bisa kita pikirkan. Namun dengan adanya televisi dan siarannya, kita bisa menjadikan yang kita pikirkan, hanya kita bayangkan itu menjadi nyata. Kita benar-benar merasakan, melihat apa yang terjadi di Kutub Utara. Berikutnya, televisi memberikan pengalaman yang tidak bisa dipraktikkan sendiri. Contoh adalah praktik-praktik yang hanya bisa dilakukan di laboratorium yang disiarkan di televisi, sehingga kita juga bisa mengikuti kegiatan tersebut, sehingga kita bisa ikut untuk seolah ikut berpartisipasi di dalamnya. Berikutnya adalah sarana hiburan yang mendidik. Tentu saja ini adalah hiburan-hiburan yang memiliki bobot mendidik baik secara mental maupun secara intelektual. Lalu dampak negatifnya apa? Yang pertama adalah degradasi moral atau kerusakan moral. Misalnya adanya tayangan televisi yang menyiarkan mengenai membantah orang tua, kemudian berkata kasar, itu secara otomatis, secara tidak langsung akan ditiru oleh anak-anak. Selain itu, misalnya berita atau pemberitaan mengenai tawuran antar pelajar, itu juga dapat mempengaruhi otak serta persepsi anak, sehingga dia akan mencoba untuk mengikuti tindakan itu, karena tentu saja ini tanpa pengawasan. Yang kedua, menjadikan siswa malas belajar karena sudah asik dengan siaran hiburan yang ada di televisi, yang mungkin hiburan itu seharusnya hanya dinikmati di waktu-waktu senggang saja. Karena terlalu lama menyaksikannya sehingga malas untuk belajar. Berikutnya, karena sudah terlalu lama, tentu saja menyaksikan acara televisi itu membuang waktu berharga secara sia-sia yang harusnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih positif, misalnya untuk membaca atau membantu kesibukan orang tua. Berikutnya adanya westernisasi, yaitu meniru budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Westernisasi ini adalah masuknya budaya barat ke Indonesia. Karena kita kurang teliti, kurang selektif, maka ada kalanya ada yang meniru saja walaupun tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Bidang pendidikan, televisi mempunyai dampak positif dan negatif. Tentu saja agar kita bisa merasakan dampak positifnya lebih banyak dan memperkecil dampak negatifnya, maka ketika menyaksikan televisi perlu pendampingan dari orang tua dan selektif dalam memilih acara televisi. Jadilah penonton yang cerdas dalam menggunakan televisi. Ingat ya. Apa dampaknya di bidang sains atau ilmu pengetahuan? Dampak positifnya adalah sarana publikasi penemuan. Dengan adanya televisi, kita bisa melihat publikasi atau siaran penemuan-penemuan baru di dunia. Adanya televisi ini juga mendorong penemuan-penemuan baru lainnya. Berikutnya, mendorong munculnya sikap kreatif, kritis, dan kompetitif bagi penonton. Ini tentu saja harapan yang utama dari menyaksikan acara televisi. Dampak negatifnya adalah munculnya sikap malas, banyak membuang waktu berharga. Yang kedua, ada kalanya publikasi hasil penelitian belum teruji namun sudah terekspos duluan, karena sekarang ada berita-berita yang disiarkan yang berasal dari kerjasama kiriman dari
video kiriman seseorang, sehingga untuk penelitian yang belum teruji pun bisa terekspos terlebih dahulu. Hal ini tentu saja sangat berbahaya. Tadi dampak dari penemuan roda serta televisi bagi kehidupan yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan perkembangan teknologi itu kita bisa mengambil dampak positifnya dan memperkecil dampak negatifnya. Jadilah kita orang modern yang punya pemikiran yang kritis serta kreatif. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.